Oke, di depan saya udah ada yang beragama Konghucu, boleh perkenalkan namanya? Perkenalkan, nama saya Hana, saya beragama Konghucu. Menurut Hana, mengapa Konghucu lebih menekankan etika dan moral daripada ibadah ritual? Karena kebajikan sejati lahir dari perilaku dan sikap, bukan sekedar upacara. Sikap yang baik bisa menjadi teladan bagi orang lain. Dalam Konghucu ada yang bernama Junzi. Apa arti Junzi menurut ajaran Konghucu bagi Yohana? Artinya itu menjadi manusia yang berkarakter luhur, jujur, bertanggung jawab, baik bagi keluarga, teman, dan bermasyarakat. Mengapa keluarga sangat penting dalam keajaran Konghucu bagi Yohana? Karena keluarga dianggap sebagai dasar moral dan tatanan sosial yang mencerminkan keharmonisan dunia. Keluarga itu lingkungan sosial pertama yang kita temui sebelum bersosialisasi ke masyarakat yang lain. Dalam ajaran Konghucu, bagaimana bisa diterapkan dalam masyarakat modern bagi Yohana? Ajarannya itu bisa membangun etika dan rasa hormat pada orang lain, dan mungkin juga tanggung jawab sosial yang di tengah perubahan zaman yang saat ini. Dalam Konghucu ada makna tian. Apa makna tian bagi pandangan Hana? Arti tian itu berarti kekuatan ilahi atau Tuhan yang menjadi sumber moral dan tatanan alam semesta. Terima kasih Hana sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan seputaran Konghucu. Pada kesempatan kali ini saya akan bertanya kepada beragama muda. Boleh perkenalkan namanya? Perkenalkan, nama saya Jo Salim. Menurut si Jo, bagaimana penderitaan dianggap bagian penting dari kehidupan menurut Buddha? Karena memahami penderitaan adalah langkah awal menuju pencerahan dan kedamaian batin. Pada agama Buddha ini terkenal dengan jalan tengah. Apa dimaksud dengan jalan tengah? Cara hidup seimbang, tidak berlebihan dan dalam kesenangan maupun penyiksaan diri. Dan meditasi juga terkenal di agama Buddha. Mengapa meditasi penting dalam praktik Buddhis? Karena meditasi menenangkan pikiran dan menuntun pada kesadaran sejati. Menurut Sejo, bagaimana ajaran Buddha bisa diterapkan di dunia modern yang sibuk seperti saat sekarang ini? Dengan menjaga kesadaran penuh dalam setiap tindakan dan keputusan. Dan mengapa belas kasih atau karuna biasa disebut dalam bahasa Buddha menjadi nilai utama dalam Buddhisme? Karena semua makhluk hidup layak bebas dari penderitaan. Oke, terima kasih Jo atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan bertanya kepada yang beragama Kristen. Boleh perkenalkan namanya? Perkenalkan, nama saya Felix Gideon. Oke, terima kasih Felix. Bagaimana menurut Felix kasih menjadi ajaran Yesus Kristus? Menurut saya, karena kasih dianggap sebagai wujud tertinggi hubungan manusia dengan Allah dan sesama yang melampaui hukum dan ritual. Dan mengapa Yesus mau menderita di kayu salib? Karena pengorbanan itu menunjukkan kasih Allah yang rela menebus dosa manusia, bukan karena paksaan. Menurut Felix, bagaimana orang Kristen seharusnya bersikap terhadap orang yang berbeda agama? Menurut saya, dengan cara kasih dan hormat. Karena setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apa makna kebangkitan Yesus bagi kehidupan manusia modern bagi Felix? Memberi harapan baru bahwa kematian bukan akhir, dan bahwa iman dapat mengalahkan keputusasaan. Dan mengapa doa penting meskipun Allah tahu isi hati manusia itu? Karena doa bukan hanya permintaan, tetapi hubungan pribadi antara manusia dan Tuhan. Terima kasih Felix. Oke, saya akan bertanya kepada yang beragama Hindu. Boleh perkenalkan namanya? Perkenalkan, nama saya Ferianto Wijaya. Baiklah, di depan saya sudah ada yang beragama Hindu yang bernama Ferry. Mengapa agama Hindu memiliki banyak dewa tetapi tetap disebut monoistik atau percaya pada satu Tuhan? Karena kalau dari segi agama Hindu ya, setiap dewa itu dipandang sebagai manifestasi dari satu Tuhan yang sama, yaitu Sang Rahmana. Kalau menurut Ferry, apa makna karma dalam kehidupan sehari-hari?
bahwa setiap perbuatan itu memiliki akibatnya sendiri. Nah, hal ini menjadi dorongan bagi setiap manusia untuk berbuat jujur dan bertanggung jawab kepada sesama kita. Mengapa umat Hindu menghormati alam bagi Ferry? Karena alam itu dianggap suci ya, dan bagian juga dari ciptaan Tuhan yang harus dijaga keseimbangannya. Dan bagaimana ajaran Dharma menuntun manusia hidup benar? Dharma itu memberi pedoman moral agar semua orang menjalankan kewajibannya sesuai dengan peran dan nilai kebenarannya. Dalam agama Hindu ada yang disebut moksha. Mengapa moksha disebut kebebasan sejati bagi Ferry? Karena moksha membebaskan manusia dari siklus kelahiran dan penderitaan duniawi. Terima kasih Ferry atas sudah memberikan jawaban-jawaban yang menarik terhadap agama Hindu. Oke. Hari ini saya akan menyelesaikan tugas proyek saya tentang pendidikan agama, dan di depan saya sudah ada yang beragama Islam. Boleh perkenalkan namanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Pian. Oke, Pian, bagaimana menurut Pian Islam sangat menekankan keseimbangan antara ibadah dan amal sosial? Menurut saya, karena iman tanpa amal dianggap tidak sempurna, keduanya harus berjalan bersama. Oh. Apa makna sejati dari kata Islam selain sekedar agama bagi Pian? Islam berarti penyerahan diri, hidup dalam kedamaian karena tunduk kepada kehendak Allah. Menurut Pian, mengapa Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun? Agar ajaran dapat diterapkan secara bertahap sesuai kondisi masyarakat saat ini. Kalau menurut Pian, bagaimana puasa Ramadan membentuk karakter seseorang? Menurut saya, untuk melatih pengendalian diri, empati terhadap yang miskin, dan kedisiplinan spiritual. Bagaimana makna toleransi dalam pandangan Islam bagi Pian? Makna toleransi menurut saya adalah menghormati keyakinan orang lain tanpa kehilangan prinsip iman sendiri. Terima kasih Pian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan.